Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul. Oke, kali ini aku mau ngevlog memberikan amalan-amalan untuk disayang suami nih para istri. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe ya dan juga like atau komen di bawah ini. Gini ya, para bunda-bunda atau yang baru menikah. Gimana sih supaya suami aku tuh sayang, terus nggak ada perubahan sampai selamanya. Kadang-kadang katanya banyak yang ngeluh kalau rumah tangga itu romantisnya cuma 3 bulan, ya kan? Nah, gimana sih caranya buat bisa suami kita tuh tetap sayang kayak dulu, nggak ada pernah berubah, yaitu ada amalan-amalannya loh. Apa sih amalannya? Nah, amalannya nih. Kita betul-betul ya buat bunda-bunda semuanya, karena kita tuh beruntung sekali sebagai perempuan mempunyai tiket untuk masuk surga tuh ada 3 ya. Apa itu 3? Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suami ya. Nah, di sini sholat 5 waktu sudah, tidak pernah ketinggalan insya Allah. Terus puasa Ramadan juga nggak pernah ketinggalan insya Allah. Nah, patuh pada suami ini kadang susah bunda. Kenapa? Karena karakter suami kadang kan berbeda-beda ya. Nah, di sini taat kepada suami itu ya sesuai perintah Allah. Kalau suaminya itu memberi perintah sesuai syariat Islam ya bunda-bunda, bukan berarti patuh pada suami itu kalau misalkan disuruh suami yang di luar jalur hukum Islam itu nggak bisa ya, tapi kita juga nggak boleh membentak atau menolaknya dengan suara yang nadanya lebih tinggi dari suami ya. Kita harus lihat Siti Aisyah ya, Siti Asia itu juga sama mempunyai suami yang durhaka malah ya sama Allah, karena dia itu Firaun gitu. Tapi dia tetap saja menghormati suaminya walaupun Siti Asia ini adalah Islam ya, dan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Orang yang beragama tauhid gitu ya, maksudnya dulu kan belum ada Islam ya. Nah, dan Firaun ini kan dia mengaku Tuhan gitu. Nah, kalau di zaman sekarang banyak ya suami yang zolim gitu sama istrinya. Nah, gimana sih perilaku istri yang harus menghadapi suami seperti itu gitu ya, yang zolim. Nah, di sini kenapa aku sebut amalan-amalannya, karena walaupun kita mempunyai pasangan yang zolim, tapi kita harus sabar dan juga banyak berdoa. Nah, amalan untuk selalu disayang suami itu adalah setelah sholat 5 waktu, kita membacakan surat Yusuf ayat 10. Seperti apa bunyinya? Izuqala Yusufu li abihi ya abati inni ro'aitu ahada asara kawakabu wasamsa wal qamara ro'aituhum lisajidin. Nah, itu dibaca 7 kali ya. 7 kali setelah sholat 5 waktu ya, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur 7 kali, setelah sholat asar 7 kali, setelah sholat maghrib 7 kali gitu ya bunda-bunda. Nah, terus kita dalam doanya selalu menyerta-mertakan nama suami ya, agar suami kita selalu menjadi suami yang soleh, yang sayang pada kita, yang selalu setia gitu ya, selalu sehat, selalu mendoakan rizki suami. Pokoknya dalam sehabis sholat kita tuh selalu berdoa ya untuk suami kita gitu. Mau yang suaminya, mau bunda-bunda yang suaminya itu baik, yang suaminya itu zolim, tetap kita harus mendoakan dalam setiap sholatnya gitu bunda-bunda. Nah, terus amalan apa lagi sih selain setelah sholat kita membaca surat Yusuf tadi ya?
Setiap datang suami kita harus salim ya. Kita harus salim, cium tangan gitu ya. Tetap aja mau yang suaminya baik atau suaminya yang zolim, perlihatkan kasih sayang kita pada suami, ibu-ibu. Karena apa? Sabda Rasulullah ya, surga untuk kita, untuk seorang istri yang meninggal di atas keriduan suaminya gitu. Jadi buat perempuan yang solehah, yang suaminya itu ridho, jarak antara dia untuk masuk surga itu hanya kematian gitu. Kenapa? Karena begitulah pengabdian seorang istri pada suami gitu ya, bunda-bunda. Mau suaminya berlaku seperti apapun, istri itu harus sabar dan harus terus melakukan syariat, menyiapkan minum ya ketika suami datang. Terus kita tuh kalau ada suami harus sering-sering berkomunikasi ya. Jangan dulu ngeluh-ngeluh, kita dengerin dulu suami mau ngomong apa, jangan ngeluh ini, ngeluh itu gitu kan. Nah, kalau kita eh, sering berkomunikasi sama suami ya, saling bercerita gitu, dengerin cerita suami seperti apa. Jadi kita tahu gitu, kalau suami kita itu di luaran tuh seperti apa gitu aktivitasnya, ya kan? Ada yang merasa kalau yang kerjaannya enak, mungkin dia bercerita tentang usaha-usahanya yang meningkat baik. Terus untuk yang kerja keras, pasti dia akan merasakan capek, di luaran sana seperti apa rasanya gitu. Kita dengarkan keluh kesah suami kita ya. Atau kita dengarkan juga kalau dia merasakan kebahagiaan, kita alhamdulillah. Terus kalau misalkan dia merasakan sedih, kita kasih support ya. Jangan juga kita malah ikut sedih. Atau misalkan ada di tempat kerjanya itu dia punya musuh gitu kan. Kita jangan malah manas-manasin, oh harusnya gini lupa gini-gini. Jadi kita harus sabar lah Pak. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang baik, yang benar, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan untuk kita gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau ketika kita mau tidur ya, jangan kita malah masing-masing nonton TV, suami di kamar, kita nonton TV sendiri. Kita harus terus bersama suami karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menyukai gitu ya, sangat senang kebersamaannya bersama istri gitu. Nah, kita pun harus gitu, teman-teman. Jadi, nih, amalan juga untuk para bunda-bunda kalau lagi menyayangi suami, usap-usap kepalanya, terus sambil membaca surat Yusuf juga 7 kali. Nah, tiupin ke kepalanya, bunda-bunda, biar suami kita itu selalu sayang pada kita. Terus kalau misalkan kita salah, marahnya enggak terlalu. Dia dia bisa memberikan nasihatnya secara baik-baik. Karena perempuan itu ya bunda-bunda, semua perempuan saya rasa gitu, kalau misalkan para bunda itu marah, cuman satu kan, caranya cuman ingin suami itu berkata lembut pada kita ya kan, minta maaf, terus merayu kita. Ya bunda-bunda pingin kan suaminya tuh seperti itu, karena kebanyakan para suami aku dengar gitu ya dari semua cerita gitu kan orang-orang ke aku tuh, kalau sudah marah katanya jarang untuk meminta maaf katanya bunda gitu. Terus tiba-tiba seperti melupakan masalahnya gitu. Karena kan kalau perempuan tuh pinginnya dia itu ketika marah gitu ingin baikin istri duluan gitu kan. Oh iya bunda maaf, tadi maksudnya surat Yusufnya tuh ayat keempat ya, bukan ayat ke-10. Aku lupa, mohon maaf ya bunda. Nah, dapat dari mana sih Kak Nurul ini? Bunda Nurul dapat dari mana amalannya? Aku dapat dari uak aku. Dia itu ya sampai nenek kakek, terus suaminya baik banget sama dia. Terus aku tanya, kok Wak suaminya baik banget sih gitu kan, sampai tua juga tetap kayak romantis, sampai nenek kakek aja masih tetap baik banget, terus setia.
Padahal dia termasuk suaminya itu pekerja yang banyak banget. Kalau laki-laki sekarang tuh ya, kalau dia punya banyak uang dideketin pelakor gitu ya, jadi nggak setia gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener setia, baik banget gitu. Nah, terus dia itu kasih tahu sama aku gitu kan, kalau amalannya seperti tadi yang aku ceritain dan juga aku amalkan dan itu tuh bener gitu. Semuanya itu ya, tahu nggak teman-teman, di mana-mana eh kita sudah tahu ya bahwasannya hati seseorang itu tidak ada yang bisa membolak-balikan kecuali Allah yang mempunyai, yang menciptakan kita di dunia ini. Sekalipun itu hidayah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja meminta kepada Allah agar orang atau orang yang terbesar pada saat di zaman Rasulullah itu ya, untuk mendapatkan hidayah, untuk memperbesar agama Islam, yaitu siapa yang diberikan hidayah? Umar bin Khattab ya. Di situ kan pilihannya Rasulullah meminta yang mempunyai diberikan hidayah oleh Allah itu Umar bin Khattab, Abu Jahal ya di situ. Tapi yang Allah berikan hidayah itu Umar bin Khattab ya, yang dahulunya Umar bin Khattab juga menentang Rasulullah gitu. Nah, begitupun hati suami kita ya, bunda-bunda, jangan pernah mengeluh ya, yang punya suaminya zolim, jangan pernah mengeluh. Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Kita berdoa sama Allah agar suami bunda yang tadinya zolim menjadi suami yang soleh, yang baik, yang bertanggung jawab, yang sayang kepada keluarga gitu. Jangan pernah menyerah, oke Bunda? Nah, ikutin ya amalan-amalannya. Jangan lupa untuk itu bagaikan raja ya. Jadi, kita harus satu, selalu sabar. Yang kedua, selalu patuh ya perintah suami yang sesuai hukum Islam. Baik, itu saja ya bunda-bunda. Kalau bunda-bunda sudah melakukan atau mengamalkan, terus ada perubahannya, komen ya di bawah vlog ini. Semoga saja hal yang bermanfaat itu selalu kita amalkan dan insya Allah membawa kebaikan kepada hidup kita. Oke, makasih ya bunda-bunda semuanya. Dan para istri di seluruh dunia ini. Semoga selalu langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.